Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Dan saat ini gue balik lagi di episode keempat, karena setelah nonton episode pertama The Mandalorian Season 3, gue mau throwback lagi untuk review betapa kerennya mainan Star Wars favorite gue dari Hasbro yang satu ini. Ya, ini adalah The Mandalorian Beskar Armor dari film The Mandalorian Season 2 yang bikin Star Wars Universe jadi tambah asik lagi ya Hunters. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Bagi yang belum tahu, The Mandalorian ini adalah serial TV yang diproduksi oleh Disney+. Serial ini diproduseri, ditulis, dan disutradarai langsung oleh salah satu sutradara kreatif favorit gue, yaitu Jon Favreau. Dan juga beberapa sutradara lainnya seperti Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard, dan Robert Rodriguez. Hasil kerja keras dan pertaruhan karir Jon Favreau yang berperan juga jadi Happy Hogan dalam menyutradarai film Iron Man yang kini terbukti udah sukses banget, juga bikin serial The Mandalorian sukses juga nih Hunters. Ini nama Jon Favreau menjadi besar dan menjadi salah satu sutradara yang paling berpengaruh dan namanya diabadikan di Walk of Fame di Hollywood. Oke, langsung aja kita lihat packagingnya dulu ya Hunters. Ini dari desain packagingnya aja udah nunjukin betapa kerennya figur Mandaloriannya ya Hunters. Dari artworknya nih yang di samping ini juga keren banget. Ya, nanti artworknya ini bisa disambung dengan karakter The Mandalorian yang lainnya ya Hunters. Di belakangnya ada deskripsi The Mandalorian juga. Oke, langsung aja nih, gue mau unboxing ya, nggak perlu lama-lama lagi. Kayak apa sih isinya? Nah, ini nih, si T-Visor ini udah bikin euforia buat seluruh Star Wars fanboy dan fangirl jadi hype. Dan suka banget sama karakter misteriusnya. Dan The Mandalorian ini memang aslinya adalah anti-hero ya Hunters. Kalau ngelihat dari isinya ini ya Hunters, ini gue dapat blaster pistolnya Mando. Dan amban Phase Pulse Blaster atau amban Sniper Rifle. Dan yang terakhir juga gue dapat jetpacknya Mandalorian. Oke, kalau untuk proporsi Mandaloriannya ini ya Hunters, menurut gue ini bodinya sih udah oke banget. Cuma ada beberapa spot dan miss yang menurut gue agak kurang ya. Seperti di bagian Beskar chest armor di sini, ini bentuknya kurang akurat dan shape-nya ini malah lebih mirip kayak Mandalorian yang Dura Steel Armor. Itu loh Mandalorian yang warnanya rustic gini ya Hunters, yang pertama kali muncul di filmnya. Ini gue jamin Mandalorian sebelumnya bertahun-tahun bertarung pakai baju Dura Steel. Seneng banget ketika misi lo selesai, dapat Beskar yang banyak, langsung aja deh di-upgrade buat dijadiin armor selanjutnya ya Hunters. Terus ada lagi nih yang menurut gue kurang akurat ya Hunters. Seperti paintjobnya ini, sebenarnya ini kurang shiny ya. Terutama di bagian jetpacknya. Ini kayaknya lupa ngecat atau gimana ya Hasbro. Di filmnya jetpack ini kan mengkilat banget ya, tapi ini kok kayak belum dicat ya Hunters. Terus gue juga gak terlalu suka sama bagian material cape-nya, karena selain bahannya plastik campuran karet begini, tampilannya juga jadi kayak kelihatan cupu gitu kalau dipasangin jetpacknya. Kan gak mungkin banget jadi begini ya Hunters. Nah masa sih gue mesti copot dulu cape-nya untuk pasang jetpacknya ini? Kan jadi ribet ya, kurang praktis aja gitu. Makanya ini gue iseng DIY bikin sendiri cape-nya, supaya jetpacknya juga bisa dipasang tanpa lo harus copotin cape-nya. Oke, selain itu, gue juga mau ngeliatin bagian sculptingnya ya Hunters. Di bagian helmnya ini juga masih sedikit kurang akurat ya, karena kurang panjang sedikit di bagian dagunya. Dan kalau untuk T-Visornya, ini menurut gue udah oke sih, tapi beberapa orang bilang ini terlalu sipit. Gue sih suka-suka aja ya Hunters, karena shape T-Visornya ini gue suka banget. Selain itu juga, paintjobnya juga kurang shiny ya. Bentuk helmnya aja kalau dilihat dari samping kayak gimana gitu, kayak ada distorsinya. Nah terus ini di bagian dadanya aja udah keren sih sebenarnya, dan detail banget ya Hunters. Ada sculpting mudhorn-nya di armor bahu tangan kanannya. Bagian-bagian tangan lainnya sama gauntletnya ini udah keren abis dan detail. Bagian whistling birds-nya juga oke. Terus di bagian beltnya ini juga kelihatan detail ya. Ada detonator, ada juga blaster pistol holsternya. Dan bagian ini juga lentur banget. Gampang banget masukin pistolnya ke bagian ini. Terus ini juga bisa di lock. Di bagian pahanya juga oke sculptingnya. Karena ini Mandalorian Beskar yang versi pertama. Dia masih ada sisa-sisa Dura Steel-nya ya Hunters. Kalau di season kedua, dia punya armor di pahanya ini udah yang silver warnanya. Dan shape-nya juga udah beda sama yang ini. Kalau dari detail-detailnya menurut gua udah cukup oke sih, walaupun ada beberapa kekurangan yang udah gua sebutin sebelumnya.
Oke, ini terus untuk artikulasinya ya Hunters. Ini gue cukup senang dengan buatan Hasbro ya karena bahannya sendiri lebih kokoh dibandingkan plastik kopong kayak SHF. Ini lebih agak berat ya karena punya SHF atau Mafex lebih ringan dan plastiknya agak ringkih, terutama di bagian sendi-sendinya. Kalau untuk Hasbro ini enggak. Ini menurut gue loh ya Hunters. Sendi-sendinya juga kalau digerakin lebih kaku ya dan durability-nya lebih oke. Selain itu juga di bagian kepalanya bisa digerakin kayak gini, kanan kiri, muter 360 derajat. Terus artikulasi bagian tangannya kayak gini. Cakep sih ini, sendinya nggak terlalu kelihatan banget ya Hunters karena ada shape yang kelihatan nutupin bagian ini. Bagian telapaknya juga bisa diputer kayak gini. Bagian perut dan pinggangnya bisa gini juga, tapi nggak bisa diputer ya karena ada strap ini nih di bahunya. Nah, bagian pahanya juga bisa gini nih Hunters. Sampai gini, bisa ditukuk-tukuk juga nih kayak gini. Terus bagian persendian di lututnya juga gini ya Hunters. Kalau yang ini double joint karena agak kaku sedikit juga nih ya Hunters. Untuk artikulasi di mata kakinya juga oke. Overall, menurut gua ini cukup oke ya untuk artikulasinya dan durability-nya juga terkesan kokoh karena bahan material yang dipakai Hasbro ini bagus. Nah, terus kalau untuk aksesorisnya yang tadi gue sebutin di awal ya Hunters, ada blaster pistolnya Mando, ada Unbutton Face, Pulse blasternya juga. Ini detail-detailnya juga cukup oke ya, cuma di penjobnya ini agak kurang ya. Ada bagian-bagian warna yang ngelotok kecil-kecil pas gue pasang ke tangannya nih. Tapi ya gue bisa repair ini sendiri ya. Secara detail ini juga udah bagus banget ya. Dan kalau ini Jetpack Mandalorian ini ya Hunters, ini warnanya kurang aja menurut gua. Ayolah Hasbro, lu lupa di penjob atau gimana ini? Nah, di bawahnya ini ada lubang kecil bagian launchernya ini ya Hunters. Kira-kira bisa nggak ya gue masukin efek api? Gue coba dulu masukin efek api punya Boba Fett. Kali aja bisa nih. Ya bisa sih, ya udahlah ya, cuman agak sedikit maksa ya, cuman ya gini, oke deh ya lumayan lah. Tapi ya aksesorisnya ini emang nggak dikasih sih sama Hasbro, karena di SHF kalau yang model kayak gini dikasih, ada efek apinya gitu. Oke, for your info, gue juga sering banget foto figur Mandalorian ini. Karena ini salah satu action figure Star Wars favorit gue. Kayak di foto Instagram gue juga nih Hunters. Walaupun ini special efeknya cuma gue bikin pakai Photoshop sih. Oh iya Hunters, pokoknya lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Nah, kalau untuk skalanya ini 1:12 ya Hunters, tingginya sekitar 6 inch atau 15-16 cm. Ini sama seperti skalanya SHF dan Mafex, dan juga action figure rilisannya Hasbro seperti Marvel Legends dan Star Wars Black Series lainnya. Jadi ini cocok banget buat dijajarin bareng sama figur yang skalanya 1:12. Nah, ini kalau gue komparasi skalanya hampir sama ya sama SHF. Terus ini gue juga mau bandingin sama skala swoop bagnya ya Hunters. Ini gue punya swoop bagnya. Kalau lu mau linknya, gue kasih di deskripsi ya Hunters. Ini linknya. Terus ini tuh tampil keren banget ya Hunters. Tapi sayang banget di filmnya, swoop bike-nya ini cepet hancur gara-gara kena ambush. Oke Hunters, buat kalian fanboy dan fangirl yang suka banget sama serial Star Wars The Mandalorian dan udah ngikutin serialnya sampai season 3 ini, menurut gua lo wajib punya Mandalorian versi first edition Beskar yang ini dan Mandalorian Hasbro versi lainnya juga ya Hunters. By the way, ini gua baru tahu infonya Jon Favreau udah nulis skrip buat season keempatnya loh Hunters. Gila. Excited banget gua asli. Dan untuk harganya ini kisaran 500-700 ribuan ya Hunters. Lo bisa beli ini di online shop atau marketplace dan mungkin lo bisa nemu harga yang wow banget atau harga yang enggak banget ya Hunters. Yang pastinya untuk skala 1/12 ini masih lebih murah dibandingkan versi SHF atau Mafex-nya ya Hunters yang kisarannya udah 1 juta ke atas. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram, linknya ada di deskripsi, dan jangan lupa subscribe channel dan nyalain notif loncengnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.